Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari, NIM 010122011084, kelas PAI 3D. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam utama adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci ulama dalam Islam, sedangkan hadis merupakan catatan tentang perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ijma dan qiyas juga diakui sebagai sumber hukum Islam. Apa pengertian hukum Islam? Apa saja sumber hukum Islam? Jadi, pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Fikih muamalah diambil dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu fikih dan muamalah, yang artinya fikih menurut etimologi adalah pengetahuan dan pemahaman, sedangkan menurut istilah yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amala, yang artinya melakukan, bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah hubungan antara manusia, hubungan sosial atau hablum minan nas, ataupun salah satu bentuk dari muamalah itu yaitu tukar menukar barang yang saling memanfaatkan dengan cara yang sudah ditentukan. Di sini ada beberapa fikih muamalah. Yang pertama, hukum keluarga. Hukum keluarga contohnya perkawinan dan waris, hibah dan wasiat, wakaf. Yang kedua, hukum ekonomi. Hukum ekonomi contohnya seperti jual beli, perseroan, mudharabah, gade, perkongsian, pepohonan, sewa menyewa, pinjam meminjam. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana contohnya kisos, hudul, dan takzir. Yang keempat, hukum tata negara. Hukum tata negara contohnya seperti gugatan, tuntutan, saksi, hakim, dan peradilan. Dalam fikih muamalah, sumber-sumber hukum Islam melibatkan yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang muamalah seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Yang kedua, hadis. Hadis yaitu petunjuk dari Nabi Muhammad SAW terkait transaksi, perdagangan, dan perilaku ekonomi. Yang ketiga, ijma. Ijma yaitu kesepakatan ulama tentang hukum-hukum muamalah. Yang keempat, qiyas. Qiyas yaitu penarikan analogi dari hukum-hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis untuk situasi-situasi baru. 5. Istihsan. Istihsan yaitu mengambil keputusan hukum berdasarkan preferensi terhadap kemaslahatan hukum. Sumber-sumber ini membentuk kerangka hukum dalam fikih muamalah untuk membimbing perilaku ekonomi umat Islam. Baik, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaklum karena masih proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.